Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua, sehingga insya Allah di malam ini kita sama-sama akan belajar tentang ilmunya bagaimana hijrah kuadran miliarder, dan yang pastinya adalah di acara kita yaitu The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Malam ini adalah malam yang ke-68 dengan saya Husnul dari Jakarta. Nah Sobat Miliarder, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tidak sendirian. Karena malam ini insya Allah nih, ini akan kita hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dari seorang akademis, dari seorang profesional, dan juga dari seorang mentor miliarder yang akan mengupas tuntas bagaimana hijrah kuadran miliarder. Dan pastinya semua juga ingin tahu. Nah sebelumnya saya tidak sendirian di sini karena insya Allah saya ditemani oleh seorang wanita yang luar biasa. Ini saya datangkan jauh-jauh impor dari kota Bandung nih, Sobat Miliarder nih. Beliau adalah seorang wanita yang memang luar biasa, pembinaan jaminannya juga cukup banyak, dan terakhir rewardnya pun itu sudah sampai tur luar negeri, bahkan sudah tembus rewardnya hampir sekitar lebih dari 50 juta rupiah menuju 277,5 juta rupiah dan 917 juta rupiah. Langsung saya hadirkan untuk mendampingi saya selama 1,5 jam ke depan, yaitu Ibu Ira Tiara dari kota Bandung. Assalamualaikum Mas Husnul, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Ira dari kota Bandung nih, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mas Husnul kabarnya? Ya, baik pastinya selalu, dan kita sukses, sehat, kaya berkah. Nah Teh Ira, ini kayaknya nggak seru kalau cuma kita berdua yang membagikan, ataupun misalkan buat teman-teman Sobat Miliarder yang menonton tayangan kita malam ini, ayo kita share sebanyak mungkin ya, silakan ya, invite teman-temannya, di-sharekan, silakan ya, tautan kita, link kita, insya Allah menjadi bekal buat kita. Dan pastinya untuk malam ini nanti kita akan bacakan mungkin ya beberapa pertanyaan dari para Sobat Miliarder yang bertanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ya kita random mana yang terbaik pertanyaan akan kita pertanyakan seperti itu. Nah Mbak Ira, boleh dong cerita sedikit dong. Ini kan tema kita ini menarik sekali ya, yaitu hijrah kuadran miliarder. Tera, boleh tahu dong, dulu waktu kecil ya, masa kecilnya ya, zaman sekolah, cita-citanya pengen jadi apa sih? Saya dulu cita-citanya pengen jadi sutradara, Mas Husnul. Wih, sutradara, saya jadi artisnya ya, seperti itu ya Teh Ira ya. Tapi Teh Ira,
Betul, tapi Teh Ira kalau nggak salah ada proses ya ketika dalam sekarang posisinya sekarang itu dulu pernah mengalami sebagai kalau tidak salah manajer kecantikan atau pesal kecantikan ya kalau nggak salah ya. Iya, Benar nggak Teh betul. Ira? Betul ya. Nah Iya. sekarang ternyata Teh Ira pun sudah pindah nih atau ganti profesinya menjadi seorang pebisnis owner bahkan siap menjadi miliarder ya atau bagian dari 1.000 miliarder baru. Taira, pengen tahu Amin. dari Taira deh, kita semua sobat miliarder pengen tahu sederhana aja. Susah nggak sih pindah atau hijrah keluar dari miliarder itu? Enggak lah, mudah. Yang penting mindset kitanya pengen berubah apa enggak gitu kan. Ya. Dan sahabat miliarder juga pasti bisa untuk bisa hijrah kuadran itu, apalagi pengen hijrah kuadrannya itu pengen menjadi mendapatkan penghasilan gitu, mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari sekarang. Jadi kalau memang misalnya kita sudah ada keinginan, ada hasrat, ada kebutuhan ingin mendapatkan yang lebih baik, maka hijrah kuadran itu sebenarnya nggak jadi sulit gitu. Sebetulnya mudah asalkan kita yakin lalu action gitu Mas Raka. Iya, dan pastinya Taira nih mungkin buat sobat-sobat miliarder boleh nih mungkin anak-anaknya nanti atau mungkin putra-putrinya ya boleh ditanyakan. Mungkin jarang juga dengar cita-citanya mau jadi apa? Jadi miliarder. Itu jarang loh. Rata-rata banyak yang menyebutkan tentang profesi, dokter lah atau misalkan menjadi seorang aparatur negara dan sebagainya. Nah, mungkin cita-cita miliarder ini perlu kita siapkan nih ya. Artinya malam ini Betul. buat sobat miliarder yang nonton ini bisa menjadi sebuah referensi. Mudah-mudahan Tapi Mas Raka putra-putrinya itu udah ya, mulai masuk loh. Mas Raka itu udah ya. mulai masuk. Teman-teman kan suka melibatkan anak-anaknya tuh. Betul. Sampai anak-anaknya bilang, "Ibu, Bapak kapan saya jadi miliarder?" gitu. Jadi udah Hmm. nempel itu miliarder di anak-anak itu. Dan memang luar biasa pengaruhnya untuk menjadi kemudahan kita untuk bisa menjadi miliarder itu memang harus dari sekarang dimasukin ya Mas Raka. Betul. Betul, ya pastinya mungkin ditanamkan sejak dini. Nah, Taira boleh dong nih kita langsung aja nih, tema kita adalah tentang hijrah kuadran miliarder. Kayaknya Taira nih akan menampilkan seseorang yang luar biasa nih ya, seorang kalau saya bilangnya wanita macan ini, dia luar biasa, powernya dan sebagainya. Taira boleh dong kita panggilkan Taira. Beliau adalah mentor miliarder kita, Mas Raka. Mentor miliarder kita yang memang benar-benar memiliki harapan impiannya untuk bisa menjadikan kaya mengkayakan juga, apalagi menjadikan wanita-wanita kita itu terutama yang di Indonesia ini menjadi mandiri dan memiliki penghasilan yang sangat besar. Beliau juga seorang dosen dari universitas terkenal di Indonesia. Subhanallah, beliau saat ini pun hijrah menjadi mentor miliarder. Mari Mas Raka kita hadirkan Ibu Ingkrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Allahu Akbar. Lagi-lagi ketemu dengan sosok wanita inspirasi dan saya yakin nih kehadiran Bu Ingkris ini juga sangat dinantikan oleh para sobat miliarder Taira. Karena ilmunya ini udah mentok nih, bukan mentok aja sih, udah pol-polan, bahkan ya tadi ya kita lihat ternyata visi misinya pun luar biasa, ingin melahirkan atau mencetak 1.000 miliarder. Itu artinya mungkin yang saat menonton nih mudah-mudahan bisa 1.000 lebih nih. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan, Anda yang hadir hari ini adalah menjadi bagian dari 1.000 miliarder. Nah, boleh langsung ke tema kita ya, Taira ya. Ini menarik nih, langsung kita bicarakan dengan tema kita. Nah, Bu Ingkris nih, ini menarik nih kalau kita bicara hijrah kuadran miliarder. Kan mungkin semua orang berpikiran, wah itu kan ada prosesnya lah, atau mungkin ada yang mengatakan gini, mungkin pemikiran yang menurut saya dangkal. Udah hidup kita mah yang begini-gini aja lah, sederhana lah dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya yang salah yang mana nih Bu Ingkris? Apakah mungkin mohon maaf dari pendidikan kita, dari lingkungan kah, atau mungkin pola pikir atau niatnya atau bagaimana nih Bu Ingkris? Mungkin bisa dijabarkan supaya kita mengerti tentang hati kaya dan pindah kuadran miliarder ini. Silakan Bu Ingkris. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai benar salah tuh nggak ada yang salah ya, semua benar sesuai dengan persepsinya masing-masing dari para mitra. Tapi kita cuma mengingatkan saja di kesempatan kali ini bahwa saya ikut training dari Ustadz Nasrullah itu bilangnya gini, sesungguhnya kita ini manusia ini adalah makhluk surga gitu. Kenapa kok gitu?
Karena kita dulu adalah keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan Allahnya di surga karena ada kesalahan akhirnya diturunkan di dunia. Artinya kita di dunia ini adalah makhluk asing gitu ya, aliens. Tempat kita sebenarnya di mana? Di surga. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, surga itu kan kalau kita berimajinasi membayangkan surga adalah tempat yang bebas. Tidak, kalau kita mau apa aja, ya Allah aku mau makan Indomie, mau makan apa nasi goreng, ting datang. Aku pengen punya berlian, ting datang gitu. Artinya itu kondisi-kondisi yang namanya kebebasan. Nah, kebebasan itulah yang dicari oleh orang-orang atau manusia. Karena banyak juga teman-teman kita, walaupun dia sudah punya katanya kebebasan itu uangnya banyak, tapi dia terikat oleh waktu yang tidak bebas, sehingga itu bukan namanya kebebasan gitu kan. Nah, hijrah kuadran ini berkaitan dengan perubahan yang ingin dicapai oleh kita manusia ini yang ingin hidupnya lebih baik. Jadi lebih bebas gitu ya, lebih apapun yang dia ingin dapatin. What you really want to do, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda dapatkan, ini akan Anda dapatkan. Ya, enak kan ya, jadinya namanya kebebasan. Nah, caranya gimana? Harus hijrah, pindah dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang penuh dengan kebebasan tadi. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa kita manusia tidak akan mendapatkan kebebasan sejati kalau uangnya belum bebas gitu ya. Jadi bolehlah kita punya waktu banyak, tapi kalau nggak ada uangnya ya manyun aja kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah uangnya banyak, kemudian ditambah lagi dengan waktu yang banyak. Ini dikemukakan, dituliskan oleh ahli ekonomi dunia namanya adalah penulis buku Cash Flow Quadrant atau kita sebut dengan Robert Kiyosaki. Artinya apa? Bahwa banyak rumah tangga, banyak orang-orang yang terkungkung oleh masalah-masalah, oleh problem-problem. Kayaknya kok berkutat di situ aja, itu karena apa? Karena sesungguhnya keuangannya belum bebas. Nah, kita berangkat dari situ, kita harus menuju kepada kebebasan. Dan kebebasan yang sejati adalah kebebasan keuangan. Saya tunjukkan bukunya ya. Ini jadi saya baca buku ini, waktu uangnya nggak ada, belum ada ya, itu pusing banget. Tapi begitu uangnya sudah banyak, langsung cepat masuknya. Jadi para mitra miliarder yang ingin berubah kehidupannya, karena kita di dalam komunitas miliarder itu yang namanya sukses adalah sehat, kaya, dan berkah. Nah untuk kaya, itu ada 4 kayanya. Pertama kaya hati, kemudian kaya ketika hatinya terbuka, kemudian ilmunya Allah masuk. Jadi kaya ilmu. Nah kalau udah ilmunya dapet, maka kekayaan yang namanya uang itu akan datang. Baru kemudian harta dan kemudian amal. Artinya mulai malam ini kita start untuk belajar caranya dengan banyak berilmu dulu gitu. Ketika banyak ilmu maka akan datanglah yang namanya kekayaan sejati. Gitu Mas Husnul dan Bu Ira. Luar biasa, Bu Ingkris. Nah, Bu Ingkris kalau ngelihat Robert Kiyosaki, saya selalu ingat dengan ceritanya beliau di bukunya yang Ayah Kaya sama Ayah Miskin. Benar nggak, Mas Husnul? Ya, di situ disampaikan ketika saya baca, ternyata sih sebenarnya bukan miskin nggak punya uang ya, Bu, tapi di situ memang sumber uangnya yang berbeda antara Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Nah, Bun, pengen dong sedikit dikupas tuntas sedikit aja gitu tentang maksud dari Ayah Kaya sama Ayah Miskin versinya Robert Kiyosaki. Ya, kalau ini kita tidak berarti bahwa yang diajarkan tuh yang selama ini yang diajarkan orang tua kita kepada kita itu nggak benar tuh nggak juga begitu ya. Tapi kita mulai hijrah untuk mendapatkan yang namanya kekayaan yang sejati itu adalah mulai dari pendidikan pertama adalah ada perbedaan dari cara mendidik anak antara ayah yang miskin dan ayah yang kaya. Ayah miskin tuh bilang gini, mungkin juga banyak kita juga ngalamin ya, anak bersekolah, udah sekolah, kemudian nanti yang pinter ya kalau sekolah, supaya apa? Supaya dapat pekerjaan.
artinya kan jadi employee, karyawan gitu kan. Kenapa? Nanti kalau dapat kerjaan supaya gajinya gede gitu. Nah, bedanya dengan ayah kaya tuh bilangnya begini, "Nak, bersekolahlah kamu, sekolahnya yang pinter, kemudian Hmm. bangun bisnis." Nah, ketika Hmm. bangun bisnis ini untuk apa? Untuk menjadi orang yang mengerjakan orang yang mengerjakan orang lain gitu. Artinya orang yang mempekerjakan orang lain gitu. Jadi dia menjadi investor. Jadi dari sini aja udah kelihatan perbedaan cara mendidik ayah miskin dan ayah kaya gitu ya. Artinya sekarang kita tinggal melakukan yang mana yang kita pilih gitu kan. Tentu yang diarahkan adalah anak sekolah itu adalah untuk membangun bisnis, membangun Hmm. silaturahmi. Jadi kalau anaknya tidak membangun silaturahmi, nanti networkingnya kerjanya itu hanya terbatas kepada hanya di apa namanya di pikiran aja gitu ya, Hmm. inteligensinya. Sementara seseorang itu kan harus mencakup adalah pertama IQ-nya, kemudian EQ-nya, EQ tuh kayak mentalnya, dia akan dengan banyak teman, dia banyak bergaul, dia banyak mempunyai link-link bisnis, maka kemudian dia tinggal ditambahin dengan spiritualnya. Artinya, seseorang anak ketika diajarkan untuk, menjadi seorang investor tadi, ini pasti dia akan memiliki tingkat persistensi yang lebih Hmm. kuat dibandingkan anak-anak yang bersekolah kemudian bekerja. Hmm. Jadi karyawan Wah, gitu. berarti Bu Inggris, Taira ya, berarti Ya, kalau tidak salah sebenarnya pendidikan pun perlu ya. Tinggal sekarang ya. bagaimana ketika nanti pada saat pendidikan itu bisa bermanfaat, bahkan bisa, apalagi ini bagus nih, kalau memang itu jadi miliarder membuka banyak lapangan pekerjaan ya, ataupun membantu ekonomi bangsa dan negara. Nah, Iya Bu Inggris, betul. ini kan tema kita kan tentang hijrah kuadran miliarder nih. Boleh dong, Iya. pengen tahu, Bu Inggris kan sudah terbukti. Bahkan Bu Inggris pun sudah diberikan anugerah ya sama Allah itu 33 miliar. Coba bayangin sobat miliarder, 33 miliar. Bahkan yang saya dengar nih, reward yang sekarang ini sudah mendekati angka 1 miliar loh. Bayangin coba sobat miliarder, ini kan luar biasa. Nah, sekarang kita semua pengen tahu nih Bu Inggris ya, bagaimana ataupun caranya nih supaya bisa menjadi seorang miliarder baru nih. Ini gimana caranya Bu Inggris? Mau nggak mau kita harus mengarahkan dari sumber energi kita ini kan di dalam Robert Kiyosaki ada 4 pintu. Jadi Iya. namanya SB, kuadran SB, employee, kemudian self-employed, kemudian investor dan business owner. Yang paling cepat untuk memungkinkan untuk hijrah kondisi kita adalah kondisi yang namanya business owner. Kitalah pemilik bisnisnya. Ya, nah, business owner yang paling cepat lagi ada namanya business networking. Namanya hijrah miliarder karena hijrah kuadran kanan. Nah, hijrah kuadran miliarder ini adalah menjadi pebisnis owner. Yang perlu kita catat untuk orang yang pebisnis owner ini adalah kita bekerja dengan sistem gitu ya. Artinya bahwa bagaimana caranya kita itu bekerjanya harus menciptakan sistem. Sehingga suatu saat sistem ini akan bekerja kepada kita. Kalau kita sudah hijrah di kuadran kanan, tetapi kita tidak mengerjakannya dengan sistem, makanya kerjanya menjadi employee lagi sebenarnya. Katanya hijrah, tetapi karena sistem ataupun yang dibangunnya itu belum membentuk sebuah sistem, maka akhirnya dia bekerja namanya active income lagi. Dia kerja dapat uang, kemudian kalau nggak kerja nggak dapat. Sehingga perlu kita melakukan suatu strategi agar apa sih yang diperlukan ketika orang-orang ini kebanyakan sudah pindah ke hijrah ke kuadran kanan. Itu mungkin ya. Nah, untuk dapat orang yang saya udah hijrah Bu ke kuadran kanan, tapi cara kerjanya kok masih kayak employee, kayak karyawan. Ada job description, nunggu dari leadernya misalnya. Nah, kita berbicara di bisnis real kita, di bisnis networking. Kemudian kalau nggak disuruh training sama leadernya, nggak training, nggak disuruh dengerin tor, nggak dengerin tor. Kalau nggak ini mesin produksinya nggak dijalankan, nggak disuruh membaguskan visualnya, nggak dijalanin. Akhirnya ini yang terjadi sudah hijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, tapi hasilnya masih tetap sama ketika berada di kuadran kiri. Nah, apa sih yang dilakukan sebaiknya ketika seseorang itu sudah melakukan sudah melepaskan pekerjaannya gitu ya di kuadran kiri. Tetapi yang dilakukan hanya pekerjaannya saja yang dia lepaskan.
Jiwanya tidak berubah, hatinya tidak berubah, cara kerjanya tidak berubah, mindsetnya juga tidak berubah. Akhirnya sudah ditinggalkan pekerjaannya, tapi apa yang dicari di kuadran kanannya tidak tercapai. Nah, ini yang harus diwaspadai Mas Kusnul dan Bu Ira. Waduh, Iya. nih Tera, nih Ya, kayaknya kalau Mas kita harus tanya nih Tera ya, mungkin buat saya pribadi, buat Sobat Miliarder atau Tera pun ya, yang saat ya. ini kira-kira nih, oh berarti kita harus melihat muhasabah juga nih. Ini kira-kira kita nih termasuk yang orangnya terikat dengan waktu, atau memang misalnya dengan pekerjaan, dengan job desk dan sebagainya. Jadi kita semakin paham ya Sobat Miliarder apa yang dijelaskan sama Bu Ingkris, dan ternyata memang apakah benar-benar kita sudah hijrah atau belum nih ke kuadran kanan ya. Mudah-mudahan malam ini menjadi pilihan ketika kita sudah menonton tayangan ini penuh inspirasi, kita udah memutuskan udahlah pindah kuadran kanan seperti itu ya. Iya, dan yang menariknya yang di Hmm. kuadran kanan itu kadang-kadang kita berpikirnya tuh, oh enaknya kuadran kanan itu nanti kita bisa duduk diam, doa zikir, duit datang dahsyat. Tapi kan sebetulnya itu ada proses. Betul kan Bunda Ingkris? Nggak mungkin kita langsung dapat seperti itu kalau kita tidak ada prosesnya dulu untuk dalam proses hijrah itu. Seperti apa tuh Bu Ingkris prosesnya itu? Ya, pertama yang dilakukan adalah ketika kita sudah berada di bisnis kuadran kanan, kendaraannya sudah pas, kemudian kita sudah tahu, kita sudah punya mentor, kemudian ikuti kata mentor, kemudian yang dilakukan adalah harus hijrah. Jiwanya, fisiknya, cara berpikirnya, semua harus yang namanya fokus. Kenapa fokus gitu ya? Fokus karena gini, kekuatan pikiran kita akan membuat merubah nasib kita. Tetapi yang membuat nasib itu mempunyai hasil adalah kekuatan di fokusnya. Jadi fokus pada hasilnya. Nah, orang-orang kadang ya mitra miliarder kita itu sometimes gitu ya, gimana sih caranya mau fokus, dia tidak bisa membedakan antara skala prioritas. Mana sebenarnya yang diprioritaskan dari sekian banyak aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan? Pertama, ketika seseorang itu berada di dalam bisnis yang networking ini, yang dilakukan adalah fokus. Kalau nggak bisa fokus, caranya fokus itu cuma satu, tinggalkan yang lain-lain. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda, apa yang Anda cari di bisnis kuadran kanan itu, makanya yang lain-lain ditinggalkan, namanya dump it. Ada 4D strateginya untuk mencapai fokus itu 4D. Pertama dump it, tinggalkan yang lain-lain. Artinya kita di dalam bisnis networking adalah mengambil porsi sebagai pensiar bisnis syariah yang kalau kita pikirkan dari sisi pahala, pasti pahalanya gede banget. Kenapa? Karena yang kita siarkan adalah bicara Rasulullah bersiar. Ketika kita berdagang dan jujur dan amanah yang dilakukan, makanya sudah disiapkan kalaupun meninggal dalam prosesnya adalah matinya mati syahid gitu. Dengan para syuhada dikumpulkan Rasulullah. Itu menjadi poin penting dari dalam bisnis kita, sehingga hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan bagaimana bisnis kita ini berjalan tinggalkan dulu gitu, namanya dump it gitu. Tapi kalau belum bisa dump it, makanya kita lakukan namanya delegate. Delegate itu artinya kita delegasikan kepada orang lain. Kadang nggak bisa memilih gitu ya. Misalnya begini, hari ini kita ada seminar TOR, misalnya. Bagi bisnis kita pensiar bisnis syariah, TOR adalah rating yang tertinggi dari kita mensiarkan bisnis syariah ini gitu, rating yang tertinggi. Kalau sudah kita akui bahwa ini adalah rating yang tertinggi, maka yang lain-lain tinggalkan gitu. Artinya seperti itu. Jadi fokus, kemudian dengarkan, kemudian duduk manis, kemudian fokus pada apa yang dibicarakan di dalam seminar ini. Kemudian ajak keluarga untuk juga fokus, tidak ada handphone, tidak ada makanan, tidak ada gerakan, maka yang terjadi adalah ilmunya datang gitu ya. Nah, kalau nggak bisa fokus, yang dilakukan adalah namanya delegate. Delegate itu artinya kita delegasikan gitu kan. Misalnya gini, contoh aja. Waktu saya mulai mengikuti bisnis yang syariah networking, umroh dan haji, karena saya memahami bahwa menjadi pensiar Baitullah yang disiarkan rumahnya Allah, pahalanya banyak, maka yang lain-lain seperti pekerjaan saya sebagai staf pengajar, bukannya tidak penting,
tetapi saya melihat ini mempunyai potensi potensi pahala yang lebih besar, satu kemanfaatan yang lebih besar, dan yang kedua adalah uangnya lebih banyak gitu ya. Apa yang saya lakukan, saya memberikan kelas-kelas saya kepada orang lain gitu kan. Kelas-kelasnya banyak. Tadinya saya punya 10 kelas, saya berikan kepada yang lain-lain, didelegasikan. Nah, itu salah satu contoh karena fokusnya kepada pensiar Baitullah. Kemudian yang ketiga, bisa dengan ditangguhkan dan dilakukan. Nah, kita sebenarnya punya contoh gitu kan, punya contoh orang-orang yang sudah melakukannya, mungkin nggak dia hijrah dengan berhenti dari pekerjaannya, tapi bisa dia sambil dalam melakukan. Tapi yang penting dilakukan dengan fokus dan ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost itu gini. Kalau saya Mas Husnul, saya tuh sering kadang-kadang tuh bersyukur banget gitu. Kenapa saya memilih bisnis networking di networking? Kenapa? Karena dari sisi ekonomi, kalau saya bekerja penghasilan saya 33 miliar dalam 5 tahun. Atau kalau sekarang di bisnis networking Armina Daily, dalam waktu 2 tahun ini penghasilan sudah mencapai angka 3 miliar. 3 miliar kalau saya tetap bertahan sebagai staf pengajar, tidak meninggalkan, tidak kemudian berhijrah ke sini, kapan saya dapat uang 3 miliar? Nah, comparable-nya itu namanya adalah opportunity cost. Jadi opportunity cost yang saya lepaskan untuk mendapatkan yang ini yang kemudian saya pilih gitu. Nah, kebanyakan teman-teman karena kemudian mau dua-duanya ya nggak dapet gitu. Mau dua-duanya kerja juga ini juga nggak dapet. Tapi kalau mau di opportunity cost kan biaya yang dikeluarkan dihitung betul, maka akan dapat lebih besar, difokuskan di mana dia fokusnya. Oke, nih Bu Ingkris, ini jadi satu poin yang penting buat kita ya tentang pelajaran bagaimana fokus. Nah, Bu Ingkris nih, ini tadi penjelasan Bu Ingkris cukup jelas banget ya mengenai bagaimana tentang hijrah kuadran miliarder. Nah, malam ini kita akan hadirkan juga nih Sobat Miliarder ya, Teh Ira nih seseorang yang sangat luar biasa. Karena memang backgroundnya pun beliau ini seorang wanita yang backgroundnya itu adalah bidan, kalau tidak salah PNS, tapi Masya Allah pindah kuadran kanan menjadi seorang miliarder, bahkan sekarang pun dia sudah rewardnya pun sudah di atas sekitar udah mendekati hampir 400 jutaan kalau tidak salah ya. Nah, biar langsung aja kita dengarkan bagaimana tentang proses hijrahnya. Kita hadirkan yaitu Ibu Haja Mariana dari Kota Madiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya Bu Mariana sekarang ada di kota London nih ya. Dari Madiun ke London kayaknya singkat banget nih. Iya, tahun 2017 Mas Nunul, saya ke London bersama teman-teman leader waktu itu. Alhamdulillah. Oke, nah Bu Mariana, nih boleh dong kita pengen tahu. Tadi kan kita udah kasih basicnya sama Bu Ingkris mengenai tentang proses ya, artinya hijrah dari kuadran kiri ke kanan. Nah, Bu Mariana ini kan kita tahu sudah lama dulu profesinya sebagai bidan, bahkan kalau tidak salah PNS ya. Dan sekarang itu udah pindah kuadran menjadi seorang business owner, bahkan sudah dan terbukti menjadi seorang miliarder. Bu Mariana, ini buat saya tuh dan buat Sobat Miliarder ini sangat luar biasa. Pasti ada prosesnya. Boleh dong kita pengen tahu bagaimana prosesnya hijrahnya Bu Haja Mariana. Ya, Mas Husnul, Tahira, mohon izin Bunda Ingkris. Dulu memang saya seorang bidan gitu. Ketika saya belum PNS, gaji saya waktu itu ingat banget 250.000 satu bulan. Dan ketika harus melahirkan anak pertama yang luar biasa, saya harus mengalami masa di mana saya seorang bidan waktu itu, tapi harus ditahan rumah sakit karena tidak punya biaya untuk melahirkan. Saya ingat banget waktu itu saya 2 hari tidak bisa pulang karena harus menunggu suami saya mencari hutangan. Di situ hati berontak. Ya Allah, begitu susahnya
ketika kita kesulitan ekonomi untuk melahirkan saja, saya harus mencari hutangan ke sana ke sini dan akhirnya dengan segala daya dan upaya suami saya mendapatkan uang untuk menebus saya dan anak saya. Dan tidak hanya itu, saya harus mengalami masa juga ketika saya dililit hutang, 6 bulan tidak bisa bayar cicilan, sudah habis-habisan. Masya Allah, Allah pertemukan saya dengan suatu bisnis yang luar biasa, yang akhirnya satu persatu kesulitan saya bisa terurai. Hutang saya bisa terlunasi dan impian saya satu persatu terwujud, termasuk bisa umroh, bisa mengumrohkan kedua orang tua saya, kemudian saya bisa jalan-jalan keliling Eropa, dan Masya Allah, yang dulunya saya tinggal di kontrakan yang sempit, tempat suami saya bekerja sebagai seorang tukang cuci laundry, kini sudah mempunyai rumah sendiri. Tidak terbayangkan ketika saya berhijrah karena Allah, saya ikhlas, Allah ganti dengan keberkahan yang luar biasa. Gitu, Tahira. Masya Allah, Bunda Ana. Itulah penyebabnya mengapa Bunda Ana jadi hijrah ya, karena memang pernah merasakan kepedihan yang akhirnya ingin merubah diri. Betul Bunda Ana, sekali. iya. Ya, betul Dan sekali memang, ya, Tahira. Ya, iya Bu Ana, Mas silakan. Kusnul, memang keputusan saya berhijrah itu melalui proses yang panjang gitu. Tidak dengan emosi gitu. Saya putuskan berhijrah itu prosesnya adalah butuh 2 tahun. Saya berpikir Masya Allah. tidak untuk bukan buat saya gitu, tapi buat bagaimana mitra-mitra saya itu juga bisa sukses seperti saya. Justru saya karena amanah ini terlalu besar, tanggung jawab teman-teman itu saya emban gitu. Saya fokus di bisnis ini agar banyak sekali mitra-mitra juga merasakan kemudahannya, hal yang sama dengan saya. Amin. Gitu Mas Kusnul. Tahira, nih kalau Mas, ya, boleh nanya silakan, silakan. Ya, silakan Bu. Bu Ana, posisi sebagai perawat kan dibutuhkan masyarakat ya, dan pahalanya juga banyak. Tentu ketika itu Bu Ana ada nggak rasa nggak meninggalkan rasanya kayak meninggalkan, kayaknya ada rasa salah gitu, ketika kemudian sekarang berada di seolah-olah ada rasa berasa bersalah karena nggak jadi perawat gitu. Ada nggak rasa itu Bu Ana? Tapi kemudian kan digantikan oleh perasaan bahagia ketika berada di komunitas yang bisa mengajak orang ke tanah suci, itu rasanya gimana Bu Ana? Betul Bunda, karena keinginan perawat itu cita-cita saya dari kecil, kemudian ibu saya yang juga mensupport saya untuk menjadi PNS waktu itu. Tapi saya berusaha meyakinkan kepada ibu saya bahwa ketika saya berhijrah lebih banyak waktu yang saya siapkan untuk keluarga, untuk anak-anak, bahkan dengan jam kerja yang bisa saya atur, saya bisa mendapatkan finansial yang lebih. Kalau saya hitung ketika saya bekerja sampai pensiun, mungkin tabungan saya tidak dikurangi apapun, gaji saya dikumpulkan hanya 1 miliar Bunda. Tapi ketika saya fokus di bisnis ini, kemarin saya bisa mendapatkan dalam 1 tahun 2,3 miliar. Itu Bunda. Masya Allah. Nih Tahira, Bunda Ikris ya, kalau kita ngelihat proses perjuangannya Bu Mariani ini, menurut saya ini udah perjuangan dalam dirinya itu udah pasti bergejolak tuh. Mau pindah itu kayaknya berat banget. Tapi kalau saya lihat di hasilnya ini kelihatannya memang Bu Mariani ingin sebenarnya bisa ada kekuatan besar kali ya. Ada kekuatan besar yang memotivasi beliau sehingga ingin membahagiakan terutama orang tuanya, anak-anaknya, suaminya, bahkan ya orang lain pun juga sama seperti itu. Nah mungkin gini Bu Ingkris ya, sambil kita menunggu yang lain, boleh kita tanyakan Bu Ingkris nih. Bu Ingkris, kalau misalkan ini terjadi ke setiap orang yang ingin berubah nasibnya menjadi pindah ke luar dan kanan menjadi seorang miliarder, apakah memang setiap orang
harus melewati atau bergejolak ke dalam dirinya untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya seorang miliarder. Dan itu wajib. Apakah wajib atau memang harus dilewati masa-masa seperti itu? Biasanya kita juga mengalami hal yang sama ya, karena, bisnis yang baru kan juga belum kelihatan hasil, gitu ya. Tapi karena, bisnis yang lama akan ditinggalkan, sementara kita udah nyaman nih di bisnis yang lama, ya ada gajian bulanan kan, jadi lebih tenang. Tapi kemudian kita melihat bisnis yang lainnya itu, apa namanya, bisnis yang lain itu belum tentu hasil, tapi di situlah letaknya namanya jihad. Apa yang kita perjuangkan tadi itu harus diyakini. Itu bener banget, waktu Bu Ana itu ya, waktu saya keputusannya saya untuk, hijrah ke bisnis ini adalah ketika kemudian saya bertanya ke bagian HRD saya. Saya tanya, "Bu, kalau saya pensiun itu saya dapatnya berapa uang pensiunnya?" Dihitung-hitung ternyata dapatnya 200 juta. Di situ saya langsung, "Ya Allah, saya udah kerja 24 tahun, kemudian umroh belum, punya rumah juga belum, punya ini belum, sementara sekitar 10 tahun ke depan saya akan pensiun. Apa yang bisa saya perbuat untuk anak-anak saya?" Itu kemudian yang semakin mendorong saya untuk kemudian difokuskan ke bisnis yang baru di kuadran kanan. Itu mungkin Mas Husnul dan Bu Ira. Baik, Ya, Bunda Ana. betul. Terima kasih banyak Bunda Ana sudah memberikan inspirasi kepada kita, menguatkan Oh. teman-teman dan sahabat miliarder di luar sana yang benar-benar sudah punya niat ingin hijrah. Terima kasih Bu Ana. Iya. Alhamdulillah nih Mas Raka, siapa lagi Iya. nih yang akan kita hadirkan? Nah, satu lagi nih spesial. Ini kalau saya bilang nih, ini kalau bahasanya sekarang tuh, ini kecil-kecil cabai rawit ini nih, seorang wanita, ibu rumah tangga, bahkan beliau pun juga sama ya, artinya bekerja tapi sambil juga berusaha. Nah, ini yang kalau udah siap nih juga sama nih, seseorang yang luar biasa ini yang kita hadirkan. Ini kalau tidak salah, ya beliau pun juga sama ya, profesinya pun sekarang udah hijrah menjadi seorang pebisnis owner. Bahkan sobat miliarder ya, beliau pun sudah hijrah ini tetap sama, ingin punya melahirkan, mencetak para miliarder baru di dalam timnya. Dan langsung kita hadirkan yang pertama ini, ada yang dari Jatinangor dulu nih kita hadirkan. Dari seorang mantan perawat ajaib, yaitu Teh Haja Oneng Suryati. Dan satu lagi Mas Raka, seorang guru bahasa Inggris SMP. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seorang guru bahasa Inggris SMP, beliau tinggalnya dari sini di Jawa Tengah. Mari kita hadirkan miliarder yang luar biasa, Ibu atau saya panggil Miss Deo. Kami persilakan, kami hadirkan Miss Deo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ketemu wanita-wanita miliarder, saya serasa malam ini ya, sobat miliarder nih, ini saya jadi raja minyak nih, seperti ini. Masya Allah, banyak sendiri jadi artis miliarder Mas Husnul. Pastinya dong, amin ya. Sobat miliarder jangan mau kalah ya, kita nanti bisa tampil seperti ini. Nah, Teh Oneng dan juga Miss Deo ini langsung aja pertanyaannya. Ini kan semua orang pasti mengalami yang namanya proses hijrah. Nah, hijrah apalagi kayak Teh Oneng dan Miss Deo ini pun udah hijrah menjadi seorang miliarder, pindah kuadran. Dan kita tahu dengan latar belakang Teh Oneng yang dulu mantan kepala perawat, bahkan juga sama Miss Deo ya, yang dulu juga seorang PNS tapi masih juga alhamdulillah menjalani di bisnis ini. Dan kalian berdua itu udah memutihkan menjadi seorang miliarder. Boleh dong cerita proses hijrah sehingga para sobat miliarder yang menonton tayangan kita ini menjadi inspirasi nih buat kita. Silakan dimulai dari Teh Haja Oneng Suryati. Iya. Mas Husnul, kalau cerita tentang miliarder, senyum saya dulu tidak seperti ini. Jadi kalau ini saya bilang senyum miliarder. Jadi bahagia ya. Jadi kalau cerita tentang hijrah, saya tuh, tadi saya lihat Bu Ana ya, saya juga terenyuh juga. Saya sahabat media sekalian 15 tahun saya bekerja di sebuah rumah sakit menjadi seorang kepala perawat di ruang kebidanan. Luar biasa perjalanan hidup saya itu keren banget, dan satu momen memang saya pernah dalam kondisi seperti Bu Ana tadi lah. Jadi Allah yang maha segalanya yang memberikan teguran karena Allah sayang dengan saya.
Dari situ mungkin Mas Husnul, Bu Ira, saya mulai terbersit untuk bangkit. Karena memang yang selama ini saya kumpulkan, semuanya ya dengan mudah Allah ambil. Padahal saya mengumpulkannya begitu lama. Begitu membutuhkan waktu yang luar biasa, tidak sebentar. Akan tetapi kalau tadi bicara tentang ayah kaya, ayah miskin, saya memang adalah orang yang dilahirkan di keluarga yang memang tidak kaya raya, tapi kaya dengan impian. Begitu pula ketika saya saat itu sedang mengalami nol, mengenal keterpurukan, ya saya pun ingin bangkit. Di antaranya saya punya mimpi ingin mengumrohkan ibu dan bapak saya. Karena ketika saya di nol kan, ya mereka lah yang menampung saya kembali. Saya yang punya rumah ya kembali lagi ke rumah orang tua saya. Dan di situ saya mulai bangkit, bagaimana caranya? Bahwa saya ingin berubah nasib. Saya ingin membuktikan, ada yang mengatakan kan, Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Saya mulai bangkit, Mas Husnul. Saya alhamdulillah dipertemukan dengan komunitas para pebisnis. Dan jujur ini memang saya senang. Karena dari kecil pun saya memang sudah terbiasa untuk melakukan bisnis. Karena dulu saya kalau mentor saya pernah jualan es, saya pun pernah jualan es lagi SD itu. Udah dididik seperti itulah. Udah dididik jadi harus perih lah kalau kata orang Sunda ya, karena saya asli Sunda. Kalau mau punya tuh harus perih, harus ikhtiar. Dan ketika saya gabung di sebuah komunitas pebisnis networking, saya menemukan di sini. Saya saat itu masih menjadi seorang kepala. Saya akhirnya menjalani tadi hijrahnya baru hijrah hatinya, hijrah pikirannya, fisiknya saya masih ada di tempat saya bekerja. Namun terjadi dilema, Mas Husnul, mau nggak mau. Terjadi dilema, saya jalankan, tapi ada perdebatan hati saya. Saya harus fokus, tetap saya harus melepaskan. Sungguh tidak mudah untuk melepaskan. Karena saat itu saya sedang, ya ada jabatan lah. Jabatan sebagai kepala perawat harus saya lepaskan, ya saya delegasikan. Mungkin ini ada beberapa staf saya yang memang ya berhaklah untuk menjabat ini. Akhirnya saya lepaskan, saya hijrah, dan saya ingin, pernah suatu saat saya bicara, kapan saya bisa mengatur waktu. Soal selama ini saya diatur dengan waktu. Saya harus pergi, subuh, pulang pun sore, malam, anak-anak, ya begitulah. Di situ akhirnya Allah menjawab, ya Allah saya ingin berubah. Saya ingin lebih baik lagi, ingin lebih bermanfaat lagi. Saya tidak memikirkan perkara rezeki, itu kan sudah Allah tentukan. Manjada wajada, saya ingin bersungguh-sungguh nih di tempat hijrah saat ini. Saya fullkan semuanya. Ketika saya belum hijrah full pun, Mas Husnul, saya alhamdulillah Allah berikan rezeki. Jadi saat itu saya dalam 3 bulan saja saya dapat rezeki sekitar 236 juta. Itu 3 bulan. Akhirnya saya bisa mengumrohkan. Kemudian ketika saya sudah fokus, saya hijrah semuanya dengan fisik saya, dengan jasad saya, dan saya mencintai bisnis saya ini, kerjaan saya ini yang saat ini. Alhamdulillah, hanya dalam 1 tahun pertama itu, saya tidak dapat reward, tapi dapat gaji. Tahun kedua setelah saya hijrah pol-polan, saya menjadi peraih reward tercepat dan terbesar saat itu di bisnis yang ini. Begitu Mas Husnul, itu proses hijrah saya. Loh, Teh Oneng, ini sampai kita ya Sobat Miliarder meneteskan air mata, begitu Iya, Mas Husnul, saya pun dia perjuangannya. nangis lah. Iya, perjuangannya luar Perjuangan. biasa. Kita bisa merasakan Teh. Dan memang tidak ada lagi ya, ketika kita sudah bersungguh-sungguh, Allah berikan Teh yang Iya. terbaik menjadi seorang miliarder. Nah, Iya. Teh Ira, berikut tuh sebelah kita juga nih ada Miss Del nih, Teh Ira. Gimana Iya, Teh Ira? Miss Del, subhanallah, Miss Del, seorang guru SMP yang luar biasa, kini sudah menjadi miliarder dari Kendal. Ini kami pengen banget nih dapat ceritanya dari Miss Del, silakan Miss Del. Iya, terima kasih Bu Ira dan Mas Husnul malam hari ini, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh kalau dengar kata miliarder gitu tuh rasanya bergetar hatinya gitu ya, yang mungkin dulu nggak pernah saya bayangkan sekarang bisa terwujud gitu. Berbicara tentang hijrah, sebenarnya itu sebuah keberanian gitu ya, sebuah keberanian yang kita dari proses perpindahan dari nggak ada, dari ada menjadi kita itu semakin lebih baik lagi gitu, dari baik menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sahabat miliarder semuanya, saya adalah seorang guru.
Saya menjadi seorang guru sejak tahun 2004, yang waktu itu saya masih kuliah S1, tetapi memang saya itu dididik oleh orang tua itu menjadi seseorang yang ulet, yang mau bekerja gitu ya. Jadi di sela-sela saya waktu kosong, waktu itu kuliah, Sabtu, hari Jumat Sabtu gitu, saya ngajar gitu. Ya waktu itu saya pertama ngajarnya di SD dengan mengampu pelajaran bahasa Inggris yang alhamdulillah digajinya waktu itu pertama kali masih ingat itu 50.000, dan itu saya sangat bersyukur, senang banget, namanya mahasiswa waktu itu ya, dapat uang 50.000 tuh senang banget gitu. Berjalannya waktu akhirnya saya mulai naik tingkat gitu ya. Saya mulai 2007 setelah saya selesai S1, waktu itu saya langsung alhamdulillah mendapatkan pekerjaan di SMP. Mulai itu saya naik gajiannya mulai dari 350, dan 2010 itu udah mencapai 450.000. Itu adalah saya waktu jadi guru, waktu mengabdi belum PNS gitu. Nah, berjalannya waktu ternyata alhamdulillah Allah itu di tahun 2010 ada ujian PNS, saya ikut dan Allah takdirkan saya menjadi seorang PNS yang alhamdulillah bergaji 3 koma. Ternyata teman-teman semuanya, saya punya impian yang besar gitu. Saya punya impian, berawal dari saya punya impian yang besar ketika saya melihat teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin suaminya lebih punya pangkat, lebih punya secara value, punya rezeki yang berlimpah gitu, ketika mereka memberangkatkan orang tuanya ke Baitullah, itu ya wajar ya, pingin hatinya gitu, pengen membahagiakan orang tua gitu. Kemudian ketika mereka bisa berlibur kemana, keluar kota, itu pengen juga gitu merasakan hal itu untuk keluarga saya. Akhirnya di tahun 2014 akhir Desember ya, saya dipertemukan sebuah bisnis networking yang waktu itu memang nggak mudah saya jalani awal-awal, karena ya seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin Bapak Ibu juga merasakan gitu ya, awal-awal berhijrah itu banyak yang like dan dislike gitu, baik yang suka dan yang nggak suka gitu pasti ada gitu. Bahkan setiap hari itu ya banyak yang tidak baik yang kita dengarkan gitu kan. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ, saya tetap melangkah, saya tetap berhijrah untuk saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Ternyata Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya, ketika saya berhijrah dari saya seorang guru, dan bahkan waktu itu juga saya masih jadi guru gitu ya, tapi mindset saya sudah berubah gitu, sudah beda dengan mereka-mereka yang ada di sekitar saya gitu. Saya melakukan hijrah ya alhamdulillah 1 tahun itu saya menjadi peraih tercepat dan terbesar saat itu. Saya mendapatkan 560 sekian juta, itu tahun pertama. Yang akhirnya apa yang terjadi dengan rezeki yang akhirnya saya dapatkan, saya bisa membuktikan sama mereka semuanya bahwa ini loh yang saya dapatkan. Pertama saya bisa berangkat haji, kemudian saya bisa memberangkatkan mertua tercinta gitu, yang mungkin kalau saya nggak menjalankan bisnis ini juga mertua belum bisa berangkat haji gitu ya, karena rezeki dari mana gitu kan. Kemudian saya juga bisa ngumrohin orang-orang tercinta, dan sampai saat ini sudah 18 orang yang saya umrohkan gitu. Dan ini membuat saya akhirnya hijrah ini sangat berkah sekali gitu, sangat berkah, dan saya sangat bersyukur dipertemukan dengan bisnis networking ini. Kemudian dari bisnis networking yang saya jalani saat itu di tahun 2018 mengalami harus konvensional. Akhirnya saya harus berhijrah lagi, yang di sini harus jadi pensyiar bisnis syariah. Yang di situ juga saya nggak mudah Bapak Ibu. Saya waktu itu berpikir lagi, ya Allah apa saya bisa gitu, apa saya bisa di sini. Kemudian dari saya harus memulai nol lagi gitu, dienolkan lagi sama Allah, saya harus membangun sistem lagi yang saat itu saya memang karena saya nggak punya ilmu yang lebih gitu ya dalam bidang bisnis networking di sini yang jelas-jelas sangat berbeda gitu. Saya minta sama Allah waktu itu, ya Allah kalau saya seperti ini saya nggak bisa gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya minta sama Allah, saya komunikasi dengan Allah malam hari itu. Alhamdulillah saya dipertemukan seorang mentor gitu. Dipertemukan seorang mentor yang awalnya saya tuh nggak percaya gitu. Saya nggak percaya, saya bingung harus kemana saya berjalan gitu. Tapi dengan saya melangkah, saya bergerak, saya dipertemukan seorang mentor yang dari awal beliau 2018 di bulan Juni mulai bimbing saya, mulai mengarahkan saya. Disitulah saya mulai bangkit kembali, dari nol saya bangkit lagi. Bahkan mentor saya selalu mengiringi saya, selalu mengarahkan saya, membimbing saya.
Alhamdulillah, dari yang awalnya saya gajian itu hanya ratusan ribu, bahkan belasan ribu kalau saya bilang, saat ini tuh nggak percaya sampai kadang tuh, ya Allah, benarkah ini yang masuk rekening saya gitu. Seminggu bisa dapat 70 juta, seminggu bisa dapat 20 juta gitu. Masya Allah, dan ini kan nggak nyangka banget gitu. Coba andaikan saya di saat 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk berhenti saat itu, mungkin saya nggak sampai di titik ini dan saya nggak bisa merasakan gajian yang seperti ini. Dan ini gajian saya 6 hari 34 juta, bahkan pernah saya seminggu tuh 70 juta. Ini sama sekali nggak menyangka tanpa adanya mentor. Jadi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan saya berhijrah saat ini dipertemukan seorang mentor yang sangat luar biasa bagi hidup saya, yang beliau merupakan kalau saya bilang adalah malaikat dalam kehidupan saya dalam bisnis ini, yang akhirnya menjadi GPS buat saya dan tim saya. Itu. Masya Allah. Miss Dev top banget, Teh Oneng juga top banget loh malam ini Sobat Miliarder. Tapi kayaknya kita juga perlu tahu ya Teh Ira, Sobat Miliarder nih, mungkin ada dari Miss Dev atau dari Teh Oneng ya, ingin menyampaikan sesuatu nih kepada guru-guru beliau. Salah satu mentor terbaiknya adalah ada di sini sudah hadir, yaitu Bu Ingkris. Coba boleh silakan Miss Dev ataupun Teh Oneng untuk menyampaikan sesuatu kepada mentor kita. Ya. Ya. Saya melihat ceritanya Miss Deo, ya luar biasa ya Miss ya. Kita beruntung punya mentor yang sangat dahsyat, yang sangat keren. Bu Ingkris yang saya hormati, saya sayangi. Dan kami selalu mendoakan Ibu. Karena Ibu harus senantiasa dimuliakan oleh kami. Karena Mas Husnul, Bu Ira, saya biasa seperti ini tidak sendiri. Saya pasti ada gurunya. Saya ada mentornya. Bu Ingkris lah guru saya. Beliau yang tahu dari awal kebersamaan saya dengan Ibu itu sejak tahun 2013. Saya belajar dari beliau. Saya yang tadinya merasa angkuh Mas Husnul, karena saya kepala lah. Saya sudah ada power lah. Tapi di saat itu saya harus belajar merendahkan hati. Dan Bu Ingkris yang senantiasa bersabar mendampingi saya untuk belajar perbaiki HPS-nya kalau pengen sukses di sini. Hati yang mulia, pikiran yang selalu positif, dan berikan sikap yang terbaik itu Bu Ingkris yang senantiasa saya pegang. Jadikan bahwa diri kita itu menjadi orang yang bisa menjadi wasilah keberhasilan banyak orang. Banyak sekali ilmu yang Bu Ingkris sampaikan. Malam ini saya ucapkan terima kasih Bu. Saya tidak akan bisa seperti ini tanpa bimbingan Ibu. Tanpa bimbingan dari Pak Juli, mentor saya. Tanpa support dari teman-teman semua. Dan semua adalah persembahan hadiah untuk Ibu perjuangan saya saat ini. Inilah binaan Ibu. Mohon maaf lahir batin jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan Bu. Maafkan dari saya pribadi dan saya mohon doanya. Di bisnis networking Armina Daily pun saya ingin mengulang sejarah. Saya ingin melahirkan banyak orang-orang sukses di sini. Dan saya sudah memutuskan untuk minggu depan saya sudah berhijrah untuk menyerap energi dari Ibu langsung. Bersama sahabat-sahabat saya akan, insya Allah saya akan tinggal di Jogja untuk sementara waktu. Karena saya ingin menarik energinya. Saya ingin ngecas lagi bagaimana menjadi orang yang berjuang keras agar bisa menjadi khairun nas tanfa'uhum linnas. Itu yang saya ingin tegakkan dalam hati saya. Demikian Mas Husnul, Bu Ira. Subhanallah, Teh Oneng. Ini kalau ngelihat Teh Oneng begini, ini udah benar-benar udah dari dalam hati, dari innernya tuh keluar banget. Dan juga Sobat Miliarder kita merasakan begitu ya, merinding. Ketika Teh Oneng begitu menghormati gurunya, begitu menghormati mentor miliardernya, bahkan beliau pun merendahkan hatinya juga untuk terus belajar. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran buat kita ketika kita berhasil, jangan lupakan mentor miliarder kita. Nah, untuk selanjutnya Teh Ira, boleh kita mungkin ada disampaikan dari Miss Dev kepada mentor miliarder kita. Ya. Silakan. Ibu, mohon izinnya ya Mas Raka sama Teh Ira, Bu Oneng. 3 tahun saya nggak tahu sosok seorang Bu Ingkris. 3 tahun saya tidak mengenal sosok mentor.
Tapi ketika 2 tahun yang lalu saya bingung, saya harus kemana, saya harus bagaimana. Ternyata mentor itu datang dipertemukan sama Allah gitu. Yang akhirnya saya bisa sampai ke titik ini. Bu Inkris ini dari awal saya membangun bisnis ini sering ke Kendal, bolak-balik. Di usia beliau saat ini mungkin secara fisik beliau, tapi beliau itu selalu meluangkan waktu ketika saya butuh gitu. Bahkan mendampingi saya dari kota ke kota. Dan tidak cuma seperti itu yang Bu Inkris lakukan, tapi setiap hari pun saya konsultasi, Bu Inkris selalu memberikan sesuatu yang akhirnya membuat saya tuh Masya Allah semakin kagum sama beliau gitu. Bu Inkris waktu saya datang 2 tahun yang lalu saya nggak nyangka gitu. Karena saya sudah kehilangan sosok beliau, saya nggak nyangka kalau waktu pertemuan saya, kedatangan saya pertama kali ke Jogja, Bu Inkris mau bukain pintu buat saya tuh waktu itu saya nggak nyangka sama sekali dengan sambutan Bu Inkris yang sangat luar biasa. Ya akhirnya saya bersyukur dipertemukan seorang mentor yang sampai saat ini terus membimbing kami semuanya. Dan hasil saya saat ini Ibu, saya ingin membuat Ibu bahagia dengan saya, bangga dengan saya ingin persembahkan hasil saya ini untuk Ibu saat ini. Terima kasih untuk segala bimbingannya, terima kasih untuk segala supportnya. Apapun yang Ibu lakukan saat ini saya doakan insya Allah Ibu selalu sehat, Ibu dipanjangkan umurnya, diberkahi sama Allah, dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu untuk semuanya hingga membimbing saya sampai ke titik ini saat ini. Masya Allah. Itu Mas Raka sama Bu Ira. Masya Allah. Ya. Nih Taira, Iya. ini Baik, berasa Bunda. banget hari ini saya pun mohon maaf ya, jadi ngelihatnya tuh ini luar biasa loh, seorang anak yang memang ingin memberikan yang terbaik dan juga menghormati gurunya, sehingga beliau ingin menunjukkan bahwa prestasinya ini adalah hasil jeripaya didikan dari seorang mentor. Nah Betul, sekarang Mas. kita bicara lagi nih Taira ke Bu Iya. Inkris. Bu Inkris, mungkin gak semua murid pasti kan ada yang jalannya cepat lambat. Nah saya pengen tahu nih dari Bu Inkris, bagaimana melihat sosok Teh Oneng, Miss Dew ini sampai sekarang ini di mata seorang Bu Inkris yang memang seorang mentor miliarder buat mereka. Kebahagiaan yang terbesar dari seorang guru adalah ketika melihat mitra-mitranya sukses. Mas Kusnul, Teh Oneng dan Miss Dew adalah salah satu contoh wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang tangguh, yang siap menjadi wali-walinya Allah di zaman yang modern ini. Karena dari tangan dingin beliau berdua akhirnya bisa membawa banyak orang ke tanah suci, akhirnya bisa membawa orang berubah kehidupannya, jadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya karena wasilah Miss Dew dan Teh Oneng. Yang bisa saya pesankan kepada beliau berdua adalah bahwa kita mengenal yang namanya hukum alam. Hukum alam ini namanya the law of attraction. Artinya hukum yang menarik apapun yang kita inginkan menjadi kenyataan. Dan beliau berdua ini sudah membuktikannya dan patut kita jadikan contoh. Saya bacakan bukunya namanya The Secret. Ini mengatakan gini, if you want something, jika kita ingin sesuatu, apapun itu, the universe will give it to you. Alam semesta ini akan memberikannya kepada Anda. Artinya bahwa ketika Teh Oneng dan Miss Dew ingin berbuat lebih banyak lagi kepada orang lain, kepada yang bermanfaat kepada orang-orang lain, walaupun di dalam hatinya bergejolak, siapa sih orang yang ingin meninggalkan pekerjaannya,
Jadi bukan berarti pekerjaan masa lalunya kurang bagus, bukan berarti kita merendahkan pekerjaan yang lalu, tidak. Tetapi karena ingin memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada orang lain, maka keputusan untuk hijrah, untuk bergerak, untuk mengejar impian-impian besar itu beliau berdua ini lakukan dan alam memberikannya kepada mereka hari ini. Sungguh luar biasa Miss Deb dan Leone ini memberikan inspirasi bahwa wanita pun bisa berkiprah di dunia ini dan wanita pun bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Begitu Mas Husnul. Masya Allah. Terima kasih Teh Oneng, terima kasih Miss Dew. Beliau Ya. berdua menjadi pejuang-pejuang di daerahnya masing-masing Mas Husnul. Luar biasa. Ya, Taira, Mister, terima kasih dan juga Bunda Ingkris ya yang luar biasa, Sobat Miliarder. Ini bukan bicara kita malam ini kesedihan, tidak, tapi kebahagiaan. Di balik kesedihan kita ini kebahagiaan karena ternyata Allah menuntun kita mengarah kepada kesuksesan. Dan kita bisa lihat begitu akrabnya seorang anak menunjukkan prestasi kepada seorang mentor miliardernya. Nah, Taira, boleh dong kita nih Sobat Miliarder juga pengen tahu nih. Yang kita tahu ternyata di komunitas Miliarder Berkah ini pun ya, kita alhamdulillah ini ada konsultan psikolognya. Mungkin Taira bisa panggilkan beliau. Baik Mas Raka, beliau ini adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai psikolog. Pernah praktek di rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit jiwa di Jawa Barat, pernah praktek juga di lapas di Bandung, dan juga mantan kepala HRD perusahaan swasta. Dan beliau juga adalah founder Insight Psikologi, yaitu sebuah usaha servis biro konsultasi psikologi sampai saat ini. Nah, mari kita hadirkan beliau Mas Raka, Ibu Haidah, SPSI, MPSI, psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bu Ingkris, Miss Dew, Bu Oneng, Mas Husnul, Bu Ira, dan sahabat miliarder semuanya yang ada di rumah. Senang sekali malam ini saya bisa hadir kembali bersama teman-teman. Masya Allah, terima kasih Bu Haidan. Alhamdulillah ya hari ini kita hadirkan. Juga kita sudah melihat ya Sobat Miliarder ya. Tadi ada Miss Dew, ada Teh Hajana Suryati, juga Bunda Ingkris, memang sosok-sosok wanita hebat nih. Dan juga sekarang Bu Haida, kita pengen tahu dong Sobat Miliarder ya, ini kan menjadi sukses itu sebenarnya perlu proses ya. Atau ada istilahnya sukses itu kan suka berproses seperti itu. Nah, ini pengen tahu tentang tema kita hijrah kuadran miliarder. Ini bagaimana caranya supaya kita ini bikin ataupun segera menjadi orang sukses, segera menjadi seorang miliarder yang rahmatan lil alamin. Boleh mungkin bisa dijabarkan dari sisi pandangan seorang psikolog. Ya. Sebetulnya dari tadi saya mengikuti bincang-bincang antara di acara live ini, saya sedikit terbawa suasana ya, terharu sekali saya gitu. Saya merasa kalau saya jadi Bu Ingkris itu rasanya saya sangat bahagia sekali gitu. Nah, jika tadi kita menyimak, jadi saya akan mengambil benang merahnya dari ungkapan Miss Dew dan Teh Oneng. Miss Dew dan Teh Oneng mulai nyata fokus pada tujuan setelah mereka kemudian kembali kepada mentor. Kalau saya umpamakan setelah benar-benar mereka kembali kepada pangkuan orang tua gitu ya. Dan kemudian fokus mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diarahkan oleh mentor miliarder ini. Kemarin saya sempat menyinggung tentang Lexus hitam gitu ya. Bagaimana pada saat kita ibaratnya kendaraannya kita itu Avanza yang sederhana, yang memang kecepatannya biasa saja, lalu pada saat bertemu Lexus hitam di depannya gitu ya, kemudian kita mengikuti Lexus hitam, fokus saja ke mobil itu, ke mobil di depan kita Lexus hitam itu, kita tidak menoleh ke sana kemari, tapi fokus saja ke Lexus hitam itu, lalu ikuti kecepatannya. Nah, ternyata pada saat diikuti, tahu-tahu Avanza ini sudah berada di garasi Lexus hitam itu. Artinya apa? Artinya kita yang seringkali merasa bisa tidak kemampuan kita standar, pada saat kita fokus mengikuti orang yang sudah terbukti sukses gitu ya, lalu kita benar-benar total,
ternyata kecepatan si Avanza ini bisa mengikuti kecepatannya Lexus tadi gitu. Nah, di sini itu dibuktikan oleh Miss Dew dan Teh Oneng. Bahkan Teh Oneng akan hijrah ke Jogja selama beberapa waktu, saya yakin gitu. Dengan kedekatan fisik itu, kemudian Teh Oneng bisa lebih menyerap banyak energi, kemudian juga bisa mencerna pola pikir, cara berpikir mentor miliardernya. Saya benar-benar tadi membayangkan posisi saya menjadi Bu Ingkris. Dan itu juga salah satu motivasi saya untuk kemudian totalitas saya menjadi bagian dari komunitas miliarder berkah ini. Begitu, Mas Husnul dan Bu Ira. Jadi intinya adalah kita fokus, kita ATM. Tadi kata Bu Ingkris ya, kita dump it dulu gitu, kita tinggalkan dulu, kita fokus ke satu arah karena memang kemampuan kita sebagai manusia itu terbatas. Sehingga ya kita benar-benar harus bisa memilih, harus bisa menentukan kemana kita akan melaju gitu. Seperti itu. Ya, ini Bu Haida penjelasannya cukup singkat ya, Teh Ira juga sobat-sobat miliarder ya. Dan ternyata memang ini ada kaitannya dengan fokus, ada kaitannya juga tadi ya bagaimana ketika kita di sini ya perlu manut sama atau ATM dengan mentor miliardernya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa pengen tahu juga nih mungkin dari Bu Ingkris, kita coba tanya lagi Bu Ingkris. Ini kan rata-rata para mitra-mitra itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan itu tidak gampang loh sobat miliarder ya, kita tahu bahwa mengatur atau mengarahkan seseorang itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang miliarder, itu tidak gampang. Mungkin saya juga pengen tahu nih sobat-sobat miliarder dari Bu Ingkris. Bu, bocoran dikit dong Bu. Susah nggak sih Bu ngatur atau merubah seseorang menjadi seorang miliarder itu gimana Bu? Ya Allah. Apa ya, mungkin karena sudah tertempa dari masalah yang kami alami itu dari masalah keluarga ditempa, kemudian udah disiapkan Allah jadi ketua RT Bapak, jadi ketua RW. Jadi saya kan orangnya apa ya, orangnya nggak suka bergaul sebenarnya, karena saya orangnya nggak suka ngomong gitu, saya hanya pemerhati gitu ya. Tapi kemudian ketika di tempat itu saya waktu itu ya sempat ngomel, sempat nggak menerima. Tapi kemudian ketika suatu permasalahan itu hadir kepada kita, kita hanya bisa menerima. Ternyata lama-lama hatinya membuka diri ya, hatinya jadi gede gitu loh. Hati kita tadinya nggak sempit. Tadinya ya cemburuan jadi nggak cemburu, tadinya gini jadi nggak gini. Karena kan lingkungan kita adalah lingkungan yang banyak wanitanya gitu ya. Gimana dengan anak, akhirnya itu terbiasa. Akhirnya ketika kita bermitra, karena sudah menyiapkan diri, itu yang ada hanya bahagia, yang ada hanya bangga, seperti tadi yang dikatakan Bu Haida benar banget, bangga, haru, bahagia. Ketika mitra-mitra akhirnya bertumbuh dan berkembang. Memang macam-macam ininya, tapi kalau konsep yang saya pegang adalah bahwa saya lakukan adalah saya telan saja gitu ya. Telan saja. Jadi setiap orang pasti punya permasalahan yang pasti kalau itu kita jadi seperti gentong gitu loh Mas Husnul. Nah, banyaknya mungkin memang mitra harus belajar bagaimana cara emosinya ya, emosi ketika kita target ada, kemudian ada keinginan ini, keinginan itu, ingin menguasai, ingin lebih besar, ingin lebih baik, ingin itu, kemudian itu kita memang harus bisa melakukan synchronize gitu ya, mensinkronkan dari segala macam sisi sehingga tidak berbenturan. Yang pasti saya hanya lakukan tidak berbenturan dengan mitra, itu aja. Ketika saya berbenturan dengan mitra itu melukainya panjang biasanya. Nah, jangan sampai para mitra itu yang kita ada ini melakukan hal itu. Jadi kalau bisa kita diam aja dan jaga hati gitu aja sih Mas Husnul. Memang harus bisa membedakan. Kadang mitra ada juga leader mitra itu kalau baru 100 aja udah bingung banget gitu. Yang paling enak sih ketika kita tempelkan
dengan mentornya. Mentor. Namanya aksi tempel mentor gitu. Masya Iya. Allah. Jadi kita harus siapkan wadahnya ya Bu ya, siapkan wadah ilmu, wadah hati, wadah pikiran. Insya Allah kita bisa membimbing mitra-mitra kita. Dan ini rasanya malam yang luar biasa Mas Husnul, karena akan dihadiri bukan saja seorang psikolog, tapi juga ada seorang dokter yang memang ahli dalam kelompok sosial, pemerhati kelompok sosial. Beliau ini juga seorang dosen yang hijrah menjadi business owner. Ya, mari kita hadirkan Bapak Dr. Muhammad Fairuz. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Taira, Mas Husnul? Ya, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter sudah berbicara di sini. Bu Haida, iya. Senang banget. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Dokter ya. Ini Pak Fairuz kita panggilnya aja ya, Pak Fairuz. Ini kita tahu dengan latar belakang Bapak tentang, apalagi Bapak ini seorang dosen ya. Dan Bapak ini pun sekarang ini dalam proses yaitu pindah kuadran nih, artinya ke business owner. Boleh dong Pak, pengen tahu nih ya perilaku tentang hijrahnya seseorang ketika mungkin dari profesi sesuatu atau mungkin yang di masa lalunya hingga hijrah menjadi seorang ternyata memberikan rahmat, apalagi menjadi seorang miliarder yang rahmatan lil alamin. Boleh tahu dong tentang perilakunya seperti apa Pak? Iya Pak. Ya, mungkin agak sedikit gangguan ya. Ya Pak Dokter, bisa mendengar suaranya masih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa Rasulullah. Baik. Halo. Halo. Ya lanjut Pak, lanjut. Halo. Saya lanjut ya. Ya. Bisa. Baik, mudah-mudahan lancar ini ya. Perjalanan hijrah ini itu kan berjalan dari sebuah posisi yang biasa kita alami sehari-hari menuju ke posisi yang baru. Nah, dalam pergerakan posisi ini tadi saya melihat dari para pemateri yang sudah menyampaikan di awal banyak sekali motifnya gitu ya. Motif ingin menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, kalau salah satu ya jadi motivasi saya berhijrah ini adalah bergerak sebelum berhenti kalau pada saya ya, gitu ya, bergerak sebelum berhenti. Dalam sebuah situasi kita ini sering mengalami apa yang disebut dengan stagnasi. Stagnasi itu adalah sebuah kondisi di mana kondisi itu berjalan dalam posisi yang sama, yang relatif sama setiap harinya, gitu ya. Setiap harinya posisinya sama. Nah, kondisi itu harus kita hindari. Sebelum kita masuk ke kondisi yang seperti itu, kita harus bergerak. Kita harus bergerak mencari kondisi yang lebih baik sebelum kita terjebak di situ. Misalnya saya alhamdulillah berkesempatan untuk menempuh pendidikan mulai dari sarjana, kemudian magister, dan kemudian doktor. Di Indonesia, doktor adalah sebuah tingkat pendidikan yang sudah tidak ada lagi sekolah di atasnya. Alhamdulillah posisi ini belum stagnasi bagi saya, tapi saya harus mulai mengambil langkah bagaimana supaya saya tidak terjebak pada zona itu, zona nyaman atau zona yang tidak produktif gitu ya. Bergeraklah kita menuju zona yang lebih produktif. Mungkin ada di antara sahabat miliarder sekalian yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Setelah sekolah, kemudian menikah menjadi ibu rumah tangga. Coba kita resapi, kondisinya akan sama ya, kondisinya akan menjadi kondisi yang stagnan. Setiap hari rutinitasnya stagnan dan rutinitasnya sama. Nah, itu sebenarnya indikasi bahwa kita sudah masuk dalam kondisi stagnasi. Stagnasi itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada pergerakan. Padahal dalam hidup kita harus bergerak.
sebagaimana sebuah teori yang disampaikan oleh Einstein ya. Einstein menyatakan bahwa dalam teori relativitas gerak itu semakin kita melakukan pergerakan dari satu titik ke titik lain semakin cepat, kecepatannya semakin bagus, semakin tinggi kecepatan, maka semakin cepat sampai kita di lokasi. Sehingga kita menghemat apa? Banyak yang kita hemat umur ya. Misalnya kita dari sini mau ke Jogja, ke Miliarder Camp misalnya. Kita berangkat menggunakan pesawat jet pribadi gitu ya, yang bisa kita gunakan kapan saja. Nah, kemudian kita ada yang berangkat dengan menggunakan sepeda goes gitu ya. Nah, kira-kira ketika nyampe di sana itu umur kita lebih cepat mana, lebih mudah mana? Kita ketika sampai di Jogja naik pesawat jet mungkin hanya sekitar 30 menit. Kalau kita naik sepeda gayung, kita di sana nyampe sih di Jogjanya, di Miliarder Camp-nya, tapi kan posisinya mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Sehingga kita bisa menghemat waktu umur kita. Oleh karena itu Rasulullah itu selalu terlihat muda berdasarkan sirah yang pernah saya baca, karena Rasulullah itu tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti menggandeng umatnya. Ini yang menginspirasi secara keseluruhan, kalau ini yang menginspirasi saya untuk hijrah ke kuadran kanan. Makanya saya mengajak, ayo nih, jangan kita terbuai dengan tingkat pendidikan kita, jabatan kita, posisi kita. Sebelum semuanya berhenti dan kita menjadi terhipnotis dalam kondisi yang stagnan, mari kita bergerak, kita mencari kuadran yang lain, kita mencari tempat yang lain, tempat hijrah yang lain untuk meningkatkan diri kita supaya tidak stagnan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis di kuadran kanan ini pun banyak gitu ya, banyak investor, kemudian dan bisnis owner tadi disebutkan oleh Mas Husnul. Saya memilih bisnis owner sebagai langkah awal saya hijrah kuadran kanan karena itu yang paling memungkinkan bagi semua sahabat miliarder yang sekarang bergabung ini sudah sekali. Itu yang memungkinkan gitu ya, karena kita di sini dibimbing, ada mentor gitu ya, ada mentor yang ada leader, kemudian ada inspirator, kemudian banyak komponen-komponen yang memungkinkan kita masuk ke sini dan berlanjut gitu loh. Nah, ini yang saya memutuskan untuk hijrah ke kuadran kanan di Arjuna Daily ini salah satunya gini ya, yang luar biasa ini gitu ya, sehingga teman-teman jangan ragu-ragu gitu ya, di sini kita ini bersama-sama gitu ya, di sini bersama-sama, karena kalau kita menghitung secara kalkulatif, matematis, kemudian secara detail itu nggak akan nyampe ke sana gitu ya, karena itu akan membuat diri kita ragu-ragu. Kita menghitung angkanya, kita hitung, masa sih modalnya sekian, itu akan membuat kita ragu-ragu. Tapi seperti yang tadi Ibu Hajah Intis menyampaikan, ketika kita telan saja, dalam artian adalah kita yakin dengan apa yang kita yakini, yaitu adalah hijrah dari stagnasi menuju ke produktif, maka kita yakin bahwa semua itu pasti ada jalannya gitu ya. Jadi untuk hijrah itu tidak harus berangkat dari penderitaan, jangan menunggu penderitaan dulu, tapi kita sadari sebuah kondisi stagnasi itu yang harus kita sadar dulu gitu. Kita ini dalam posisi yang stagnasi gitu loh. Kita ini posisi yang jangan sampai masuk ke stagnasi. Ya, ini kayaknya ada ya agak sedikit terpotong ya. Tapi minimal yang disampaikan sama Pak Dokter ini kita sudah sedikitnya memahami ya, bagaimana ketika kita ini jangan sampai kondisi ya stagnan ini mempengaruhi kita ketika kita untuk berhijrah ya, untuk niat kuatnya untuk menjadi seorang miliarder. Nah, saya kira Pak Dokter terima kasih ya sedikit penjelasannya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa menjabarkan lebih detail lagi ya, Taira dan teman-teman semua sahabat miliarder. Ini dulu Mas Husnul, pertama saya mengucapkan selamat dulu untuk Pak Dokter kita. Beliau sudah akhirnya congratulations, hebat Bapak memutuskan dan memberikan kita tambah kuat agar kita sama-sama nanti bisa melahirkan banyak miliarder dari komunitas kita ini. Terima kasih Pak Dokter.
Ya, Ya, Taira, biasa. nah ini semakin alhamdulillah ya, ternyata dari komunitas Miliader Berkah ini justru banyak sekali Allah memberikan kemudahan buat kita, dan kita pun sama hari ini begitu banget, begitu bahagianya ketika banyak orang-orang pilihan yang hadir dan banyak juga yang sudah berhasil menjadi seorang miliarder. Nah pastinya nih Taira, ada sosok yang pernah atau sosok yang seseorang yang pasti full power mendukung di komunitas Miliader Berkah ini, sehingga insya Allah nih segala impiannya ya, visi misinya menjadi 1000 miliarder akan terwujud. Nah Taira, boleh kita hadirkan siapa beliau Taira? Ya, beliau adalah mentor miliarder kita semua, dan beliau juga yang telah membuat saya berani hijrah dari yang tadinya saya tidak tahu harus kemana arahnya dan takut untuk melakukan perubahan. Alhamdulillah semenjak bertemu dengan mentor miliarder ini, saya pun berani berhijrah. Beliau adalah seorang ekonom lulusan dari Universitas Gadjah Mada S1 dan S2-nya, dan yang luar biasanya beliau adalah seorang praktisi bisnis syariah dan sudah memiliki penghasilan yang lebih dari 2 miliar rupiah dalam jangka waktu 1 tahun ini. Dan subhanallah, beliau pun memiliki tujuan hidup, yaitu syukur membantu yang lemah, ikhlas kaya mengkayakan, dan sabar menciptakan 1000 miliarder pertama di tahun 2020 ini. Mas Raka dan sahabat miliarder semua, mari kita hadirkan mentor miliarder kami semua, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini malam ini kayaknya bahagia banget ya. Di antaranya selain ilmu yang dapat sama mentor miliarder kita, juga para miliarder yang sudah tadi bercerita tentang testimoninya, suksesnya. Dia pindah hijrah kuadran miliarder. Dan sekarang kita dihadirkan sosok seorang yang luar biasa. Yang saya bilangnya ini adalah pendobrak kali ya, pelopor ketika beliau memikirkan tidak cuma memikirkan dirinya, tapi memikirkan banyak orang untuk sukses, untuk menjadi seorang miliarder, seperti itu. Pak Juli, boleh saya tanya Pak Julin, ini kalau saya nanya Pak Julin ini harus benar-benar dengan, karena beliau pakar ekonom ya, jadi harus tanyanya soal miliarder ini harus dengan minimal, dengan hitungan yang nalar yang pasti. Pak Juli punya visi misi yang melahirkan 1000 miliarder baru di Indonesia. Dan angka 1000 itu tidak mudah Pak Juli. Kita mulai dari angka 1, 2, sampai hingga 1000 miliarder. Bapak, saya yakin, Bapak nggak mikirkan diri Bapak, tapi Bapak pikirkan banyak orang, terutama adalah untuk memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Pak, seberapa besar sih yang memotivasi Bapak, sehingga Bapak berinisiatif, sehingga mendobrak, mengajak teman-teman semua, sobat-sobat miliarder, untuk bersama-sama, untuk bergandengan tangan, mewujudkan 1000 miliarder. Boleh tahu Pak, motivasi kuat Bapak apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Bu Haida, Bu Ingkris, Bu Ira, Bu Ana, Miss Dewi, Bu Ir, Mas Kustur, dan sahabat miliarder yang hari ini bertahan ada 828. Saya doakan Ibu Bapak semuanya dan para mahasiswa milenial, Bapak Ibu semua yang terpilih menjadi miliarder berikutnya. Menjadi pengusaha yang jujur amanah, menjadi pensiar Baitullah di Armenia Berdana, menjadi pebisnis owner di Armenia Daily, dan saatnya kami yakin ketika Bapak Ibu sekalian hijrah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, dari mindset miskiner menjadi mindset jutawan dan miliarder, dari pikiran-pikiran yang tidak baik menjadi pikiran yang baik, dari hati-hati yang penuh dengan sifat yang tidak baik, misalnya aids, angkuh, iri, dengki, sombong, menjadi hati yang bersih, suci, mulia. Dari sikap-sikap yang biasa saja menjadi yang luar biasa. Sikap yang tidak baik menjadi terbaik. Sikap yang tidak menjadi mulia. Kami yakin dan saya doakan kita semuanya menjadi 1000 miliarder berikutnya. Mas Kusnul, kalau ditanya kenapa
saya dan teman-teman sekarang berjual pol-polan, membangun dan meyakini akan terjadi banyak keajaiban di Indonesia adalah melihat sejarah masa lalu. Di belakang saya itu ada lukisan zaman dulu kala, itu mungkin tahun 1900-an sebelum Indonesia merdeka, nggak punya pakai baju, duduknya juga jongkok, kemudian beliau dengan tidak punya mata jauh ke depan, karena betul-betul hidupnya sangat sederhana. Saya lahir tahun 64 juga kondisinya biasa saja. Bapak saya tentara, ketika saya lahir, kata ibu saya, bapak saya masih ada di Irian Barat, tentara, sampai pensiun letnan kolonel. Dan saya ketika sudah besar, sudah kaya, miliarder ini nggak pernah ketemu bapak saya, termasuk ibu saya ya sekarang. Yang ingin saya katakan adalah, ketika dulu ayah saya, bapak saya, mau berjuang untuk bangsa dan negara, angkat 40-nya, meninggalkan anak-anak, meninggalkan ibu saya untuk bangsa negara. Masa sekarang saya, Yuli Ramayanto, Bu Ingkris, teman-teman, ada Bu Fatiarani, ada Bu Ira, ada Miss Dewi, yang sudah dikasih berkelimpahan harta. Kita sekarang punya handphone, punya mobil, punya apa saja. Mereka yang sudah pernah memperjuangkan Indonesia ini seperti ini, terus melahirkan anak cucunya seperti ini. Masa kita sekarang tidak bisa bangkitkan kemakmuran Indonesia? Tadi Mas Kusnul, saya tadi ke Gramedia beli lagi buku. Bukunya banyak, saya beli 1,3 juta, akan saya hadiahkan pada teman-teman yang besok hadir hari Sabtu. Salah satunya saya beli buku lagi di ruang sana, namanya Biografi Bung Karno. Bung Karno itu lahir tanggal 6 Juni 1901. Ternyata ngelihat kisahnya itu, aduh, saya belum apa-apanya. Dan teman-teman ini kalau ditolak-tolak, dihina, itu belum apa-apanya. Beliau sampai dari muda punya visi besar untuk umat, untuk rakyat. Bagaimana mengusir penjajah waktu itu. Saya nangis tadi baca tadi. Nah sekarang ini kita apa? Kita tuh hanya menghilangkan kebiasaan yang malas, alon-alon, yang tidak kita buang jauh-jauh. Masuk komunitas miliarder berkah ini, tinggal mengikuti seminar setiap malam, setiap pagi, kemudian ikuti leader besar, mentor miliarder teman-teman. Terus Bapak Ibu lakukan silaturahmi, tahun memulai kerja bersama. Hijrah badannya, hijrah pikirannya, hijrah hatinya. Yakin kejayaan Indonesia akan bangkit seperti yang dicita-citakan oleh leluhur kita semuanya. Gitu Mas Gustul. Jadi saya sepele saja. Allah sudah berikan kami 33 miliar. Tadi aja saya sebelum kesini saya ngelihat joglo yang kita bangun dari rezeki Armenia Daily. Semua full saya berikan untuk teman-teman bikin joglo. Dan untuk apa? Untuk wadah teman-teman kumpul bareng membangun visi besar leluhur kita yang dulu pernah jaya dan pernah turun lagi. Saatnya kita anak-anak muda, anak milenial dan kita semua saya sudah terlanjur tua. Yuk kita jayakan Indonesia dengan apa? Membangun ekonomi umat yang adil dan makmur bersama apa? Salah satunya Armenia Daily. Masya Allah. Ini kalau lihat Pak Juli lagi-lagi malam ini ya, semuanya dilakukan, semuanya dirasakan dengan perjuangan. Saya lihat tetesan air mata Pak Juli itu setiap tetesannya adalah tetesan kebahagiaan ketika melihat para mitranya sukses menjadi miliarder. Bahkan tadi ya Sobat Miliarder, kita bisa lihat tadi ya Pak Juli juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa ketika apa yang didapatkan beliau, ya Allah memberikan anugerah 33 miliar, beliau pun mau berbagi, bahkan memberikan insya Allah ya ada tempat beliau sediakan joglo di Jogja yang akan menjadi tempat kita untuk belajar semua dan itu diberikan untuk kita semua. Ini sangat luar biasa loh Bapak. Karena saya pikir kalau yang namanya orang miliarder, ya kadang mohon maaf untuk mengeluarkan untuk banyak orang tempat, bahkan mungkin memfasilitasi,
ilmunya itu tidak gampang, tidak mudah seperti itu. Nah, Taira, Tika tidak seperti itu ya Taira ya, kita pahami ya. Jadi mudah-mudahan nih Sobat Miliarder malam ini udah niatkan kuat untuk bisa langsung bergabung di komunitas miliarder bersama mentor miliarder kita. Iya Pak SPL, subhanallah. Apa yang membuat saya benar-benar bagaimana nanti kelak ke depan pada saat semuanya harus berhijrah dan kita pun menjadi orang-orang wasilah yang menjadi berhijrahnya. Apa bekal buat kami, Pak? Bekal buat kami supaya kami pun bisa membawa teman-teman berhijrah ini, mereka ini memiliki kekuatan yang sama seperti kami semua, seperti Bapak menguatkan kami. Saya sangat butuh bekal dari Bapak ketika nanti kelak 1000 miliarder lahir dari Teh Oneng, 1000 miliarder lahir dari Miss Teo, 1000 miliarder lahir dari saya. Bekal apa yang harus kami bawa, Pak, untuk membimbing mereka? Jadi apa yang harus kami dapatkan dari Bapak? Saya mohon Bapak memberikan arahan buat kami sebagai mentor miliarder kami semua. Allah Akbar, subhanallah. Air mata hari ini netes karena rasa bahagia dan rasa yakin Bapak sekalian. Karena seorang Bu Ira aja yang saya kenal lama aja untuk hijrah pol-polan, saya lihat ketika ada lockdown ini. Tadi Miss Dewi juga sama. Miss Dewi seorang guru SMP, beliau cuti sekian tahun, 5 tahun. Jarang ketemu saya juga. Ketika ada lockdown COVID-19, justru sering ketemu di Zoom ini, di Sakti 13. Mas Kusnul juga sama. Jarang ketemu, akhirnya kita hampir setiap hari ketemu. Bu Ana Mariani tadi bidan, rasa syukurnya jadi miliarder itu karena hijrah. Bu Oneng apalagi, besok merencanakan mau ke Jogja hari Kamis atau Jumat. Terus saya udah siapkan, tak carikan tempat. Saya kalau mau tak kontrakin atau pakai rumahnya yang sebelah atau di ruko. Agar teman-teman ini semuanya bisa minimum seperti kami. Jadi masa depan Bapak Ibu yang hari ini melihat TV Sakti ini, yang terdekat adalah kami sama Bu Inggris. Masa depan terdekat. Setelah itu Bapak Ibu bisa lebih dari itu. Yang penting apa Bu Ira? Yuk kita rapatkan barisan. Kalau dalam sholat itu ada imam, ada makmumnya. Jadilah makmum terbaik dulu sebelum Bapak Ibu menjadi leader. Yang subhanallah. Tidak mungkin sebuah perjuangan tanpa ada komandan. Tidak mungkin seorang komandan tidak punya makmum. Kalau dulu namanya prajurit. Kita hanya merendahkan hati. Ya Allah. Yang sudah merasa pintar, ayo. Bapak Ibu, gunakan akal pikirannya. Bantulah teman-teman yang nggak sempat sekolah. Ada yang lulusan TK, SD, SMA. Ijazah yang Bapak Ibu terima, kayak Pak Dr. Virus. Terima kasih Pak Virus Bu Haida. Udah S2, S3. Beliau turun gunung untuk memberikan pencerahan. Inilah saatnya Indonesia, menurut kami, akan besar kembali setelah kita bersama-sama membangun visi besar. Rakyat harus adil dan makmur. Pemimpin monggo silahkan saja. Yang penting kita bangun dengan kebersamaan. Rasulullah sudah memberikan pesan. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Untuk banyak orang siapa? Orang duafa, orang kecil. Karena Rasulullah hadir itu apa? Untuk memperbaiki akhlak. Kalau akhlak kita baik, rezeki yang Allah berikan di mana-mana itu langsung menghampiri kita. Rezeki yang dicukupin, dijamin. Rezeki yang karena ikhtiar, rezeki yang karena bersyukur, rezeki yang dijanjikan, sama rezeki yang penuh keajaiban. 5 itu Bapak Ibu akan dapat, yakin saja. Sekarang please yakin dulu sama kami. Kami punya banyak kekurangan pasti. Tapi izinkan gak lama. Kami punya hitungan gak sampai 5 tahun. Semester ini serius 1000 miliarder hadir. Kemudian semester depan hadir bisa 10.000. Akhir tahun 10.000 jadi 100.000.
jadi 1 juta. Nggak ada yang mungkin. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kalau libatkan Allah setiap waktu, apapun masalahnya, Allah yang selesaikan lewat apa? Lewat kendaraan yang pemiliknya jujur amanah. Kalau di kita adalah Bunda Guril dan Mas Trikan. Beliau sudah triliuner, merelakan uangnya, waktunya di perusahaan. Kita tinggal memakainya saja. Yakinlah, siapa yang hari ini pengen ke Yogyakarta, katakan saya. Saya. Yang pengen kita sudah siapkan 24 jam, 36 jam saya sambut teman-teman. Mohon doakan kami sehat. Insya Allah kejayaan Indonesia akan bangkit gara-gara Bapak Ibu semua membangun kejayaan bersama. Silaturahmi, ta'awun, jaya bersama. Itu Bu Ira dan teman-teman. Aduh, nangis saya. Allah Akbar. Masya Allah, Teh Ira, sobat-sobat miliarder, berasa ya ketika mentor miliarder kita ini sebenarnya memberikan energinya buat kita malam ini, dan itu berasa kok. Kalau kita bisa dengan hati kita, itu energi langsung tertransfer tuh ke kita semua. Tinggal Anda percaya atau tidak. Nah, sobat miliarder, semoga malam ini juga penuh dengan keberkahan buat kita semua yang disampaikan oleh Bunda Ingkris, Pak Juli, ya, Teh Oneng, Miss Day, Bu Ana, Bu Haida, dan juga Pak Dr. Fairuz. Semoga ini menjadi sebuah kekuatan, tambahan kekuatan buat kita untuk apa? Untuk berani hijrah, pindah ke hijrah kuadran kanan menjadi seorang miliarder. Pak Juli, ini sayang sekali, sebenarnya banyak banget yang ingin kita kulik malam ini. Tapi karena waktu juga yang membatasi, mungkin boleh kita meminta Pak Juli untuk memberikan doa untuk kita semua, dan juga doakan nih, khususnya buat sobat miliarder yang menyaksikan tontonan kita hari ini, semoga Allah berikan hidayah untuk hijrah ke kuadran kanan menjadi seorang miliarder. Silakan Pak Juli. Terima kasih Mas Husnul, Pak Oneng, Miss Dewi, Bu Ira, Bu Ingkris, Bu Haida, ya Allah Bu Ana, Dr. Fairuz ya. Ini seperti wali 9 ini, subhanallah, 9 orang. Tapi Pak Fairuz tadi terbang ya ke Bali. Dan izinkan sebelum doa, Mas Husnul, saya sapa sedikit ya, yang teman-teman yang masih istiqomah. Terima kasih Bapak sekalian, aduh ya Allah, pada Ibu Chandraning, Ibu Mutiara, Fevi, Febri, Umi Porwati, Habneti, Sukiati, Nelly Fitri, Ria Hifni, Mira Arianti, Sriana Madiun, Usrik, Riza Porwati, Rins Decoration Semarang, Irma, Mutiara Mutia, Ismi, Tri Astuti, Harun Arosid, Fatiarani, Sri Astutik, Uju, Tri Haryanti, Ratno Suci Lestari, Usrik, Riza, Rahmawati, Fatmawati, Nurul Insani, Husnul, Mujianah, Nelly, Iin, Eko Purnomo, Sri Umaroh, Weni, Fatmah, Ibu Andin, insya Allah manajemen juga hadir. Mari Pak sekalian, di pertemuan ke-68 ini, Allah berikan kasih sayang pada kita semuanya dengan kesehatan. Kalau bukan Allah yang memberikan, nggak mungkin saya dan teman-teman bertemu. 68 hari bukan sesuatu yang mudah. Kalau tidak punya niat sungguh-sungguh, nggak mungkin saya dan teman-teman hadir hari ini. Mari kita satukan frekuensi, bayangkan diri kita ada di depan Baitullah. Hadirkan, bayangkan wajah ibu ada di depan Baitullah. Bayangkan wajah ayah yang sudah sepuh, yang sudah tua, ada bersama kita di depan Baitullah. Bayangkan wajah pasangan masing-masing ada di depan Baitullah. Bayangkan wajah anak-anak yang menanti kita orang tuanya, ingin jadi miliarder,
ada bersama-sama kita di depan Baitullah. Bayangkan manajemen Bunda Guril, Mas Rehan, Bu Yusnidar, Bu Riani, leader-leader besar, Bu Fatiarani, Pak Adon Arusid, Miss Dewi, Bu Ira, Bu Ingkris, Mas Kusnul, Bu Oneng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqo haqqo warzuqna tibaa wal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini adalah hari ke-68 ya Allah. Atas izin-Mu kami masih bisa berdiri, duduk, mendengarkan para leader besar, para mentor, dan mendengarkan kesaksian bahwa seorang ibu rumah tangga yang jadi bidan akhirnya bisa jadi miliarder. Seorang Miss Dewi yang guru SMP pun bisa jadi miliarder. Bu Marian yang mulanya bidan ketika melahirkan akhirnya tidak punya uang, harus ditahan. Kini pun bisa jadi miliarder bersama Bapak Harun Ar-Rasyid. Ibu Onang Soryati yang menjadi kepala perawat tidak bisa umroh, tidak bisa, begitu memutuskan hijrah menjadi pensiar Baitullah dan sekarang fokus menjadi pengusaha yang jujur amanah. Bangkit semangatnya yang siap jadi miliarder. Masyarakat pun sebagai artis pun siap jadi miliarder. Dan begitu banyak yang sudah fokus ingin menolong banyak orang, diberikan rezeki dari-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini mohon ampun ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Kalau rasa syukur ini kami kadang-kadang terlupakan ya Allah, maafkan kami ya Allah. Hari ini kami berjanji ya Allah akan bahu-membahu, akan bergotong royong, akan saling tolong menolong, akan saling memuliakan dan membahagiakan siapapun tanpa harap. Dan ya Allah, takdirkan ya Allah, kami bisa jadi miliarder ya Allah, menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama. Karena dengan uang yang besar ya Allah, kami bisa membahagiakan keluarga kami,
keluarga orang lain. Kami bisa menolong orang-orang kecil, orang-orang duafa yang selama ini disingkirkan oleh orang-orang yang tidak tahu rasa syukurnya, ya Allah. Ya Allah, takdirkan akhir tahun ini kami bisa umroh bersama ibu bapak kami, bersama pasangan kami, bersama anak kami, bersama mitra-mitra kami yang selama ini belum bisa umroh. Takdirkan tahun depan kami bisa haji dan menghajikan orang-orang yang selalu membersamai kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, luruskan pikiran kami, dan takdirkan kami punya sikap perilaku yang terbaik dan mulia, sehingga Kau layakkan diri kami menjadi miliarder yang bisa menjayakan Indonesia. Indonesia bisa jaya kembali seperti yang pernah dibangun oleh Kerajaan Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jayakan Indonesia, ya Allah. Sejahterakan rakyat kami Indonesia, ya Allah. Terima kasih, Allah. Maafkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Maafkan kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Masukkan kami yang istiqomah bertemu di surgamu bersama para nabi dan rasul ketika di akhir zaman ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Yakini air mata yang menetes di diri kita masing-masing tidak ada yang bisa menahannya kecuali atas izin Allah. Dan air mata ini yakini akan menjadi saksi ibu dan pak semuanya yang hadir menghadirkan menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama. Dari Yogyakarta, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa besok malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas Husnul, Bu Ira, Bu Ingkris, Bu Haida, Pak Dr. Fairuz, Bu Oneng, Miss Dewi, Bu Ahna, dan semua sahabat mengajar rahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Juli Irmayanto, mentor miliarder kami, kepada Ibu Ingkris, mentor miliarder kami. Terima kasih juga kepada konsultan komunitas miliarder berkah, Ibu Haida, juga kepada sahabat-sahabat pensiar ekonomi syariah, Teh Oneng, kepada Bunda Ana, juga kepada Miss Dew. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah bersedia menyediakan waktunya untuk hadir di The Miracle of Rezeki malam ini. Iya. Dan alhamdulillah juga kita sampaikan terima kasih juga kepada Pak Dr. Fairuz ya, karena memang keterbatasan kita di tayangan kita ini, tapi insya Allah ilmunya semuanya akan sampai. Nah, sahabat miliarder semua, yang disampaikan oleh para miliarder kita juga mentor miliarder kita, semoga yang diberikan ilmunya malam ini mudah-mudahan kita semua bisa amalkan, dan terpenting adalah yang kita lakukan dengan apa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tetap bersama kami nanti di lain waktu dengan kesempatan yang sama, dan jangan lupa besok pagi jam 9 pagi ya di TV 13, ingat jam 9 pagi di TV 13, insya Allah nanti kita ketemu lagi dan dalam acara The Miracle of Rezeki, dan ajak bagikan sebanyak mungkin untuk sama-sama hadir. Dan kita akhiri, saya Husnul dari Jakarta dan juga saya Ira Tiara dari Bandung. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, dayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami, penyiar Baitullah, arina mereka